Bayangkan sebuah negara di mana pemerintah seolah memberi imbalan agar warganya bisa hidup nyaman. Di Oman, sebagian besar pajak hampir tidak ada. Dengan hanya pajak pertambahan nilai sebesar 5% yang dikenakan pada sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya untuk memperluas sumber pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada minyak. Kondisi ini terdengar seperti dunia ideal. Namun kebebasan finansial tersebut hadir bersama sebuah paradoks menarik. Meskipun pajak nyaris tidak ada, aturan ketertiban umum ditegakkan dengan sangat ketat. Mengemudi di gurun lalu membiarkan mobil penuh debu. Anda diwajibkan membersihkannya atau siap menerima denda. Secara hukum, mobil yang kotor dianggap merusak keindahan kota. Di Oman, kebersihan bukan sekadar sikap sopan, melainkan kewajiban. Pendekatan disiplin ini menghasilkan dampak luar biasa. Negara ini termasuk yang paling aman di dunia. Dengan tingkat kejahatan yang hampir nol, banyak orang meninggalkan mobil mereka tanpa dikunci. Bahkan rumah mereka, kisah wisatawan yang mendapatkan kembali dompet atau ponsel yang hilang, dikembalikan oleh polisi atau warga jujur. Bukanlah cerita langka, melainkan kejadian sehari-hari. Saatnya menghancurkan stereotip terbesar tentang perempuan Timur Tengah. Benar bahwa Oman adalah negara Muslim yang sangat tradisional. Namun perempuan Oman bukan sosok diam yang tersembunyi di balik pakaian adat. Mereka adalah menteri pemerintahan, duta besar internasional, direktur perusahaan besar, ilmuwan riset, hingga pilot maskapai penerbangan. Banyak dari mereka meraih gelar dari universitas ternama seperti Oxford dan Harvard, lalu kembali ke tanah air untuk membangun ekonomi Oman yang baru. Perubahan progresif ini tidak hanya terbatas pada pendidikan dan karir. Hukum Oman memberikan hak cerai yang luas bagi perempuan dan menjamin dukungan finansial setelahnya. Ini merupakan langkah hukum maju yang jarang diterapkan oleh negara kerajaan di kawasan Teluk Persia. Topeng burka tradisional yang dikenakan sebagian perempuan Oman juga menyimpan kisah menarik. Penutup wajah ini memiliki bentuk unik, terbuat dari kain atau logam, dan tampil dengan variasi gaya, desain, serta warna di setiap wilayah. Ada yang memakainya setiap hari, sementara yang lain hanya mengenakannya pada acara tertentu. Ini bukan tentang penindasan, melainkan pilihan pribadi dan ekspresi budaya. Tradisi menarik lainnya adalah ritual perawatan dengan asap kemenyan. Perempuan membakar kemenyan di rumah dan berdiri di atas asap harum tersebut agar aroma meresap ke pakaian dan rambut. Ritual parfum alami ini telah berlangsung selama berabad-abad dan dianggap sebagai simbol keanggunan sekaligus pelindung dari energi negatif. Semua ini menunjukkan bagaimana perempuan Oman memadukan tradisi kuno dengan gaya hidup modern sesuai kehendak mereka. Dibandingkan dengan bayangan Anda tentang kawasan Teluk, apakah Oman terasa berbeda? Tulis ya atau tidak di kolom komentar. Dalam masyarakat tradisional yang memberlakukan pembatasan hukum terhadap homoseksualitas, muncul kelompok yang dikenal sebagai Sanit. Sanit adalah individu berjenis kelamin biologis laki-laki yang menampilkan diri sebagai perempuan. Namun secara sosial diakui sebagai identitas gender yang berbeda. Sistem gender di Oman mengenal 3 kategori yaitu perempuan, laki-laki, dan Sanit. Pengakuan sosial terhadap Sanit ditandai oleh ciri budaya khusus yang membedakan mereka dari laki-laki dan perempuan pada umumnya. Jika laki-laki biasanya mengenakan pakaian putih dan perempuan memilih warna cerah bermotif, Sanit tampil dengan busana warna pastel tanpa pola. Rambut mereka dibiarkan dengan panjang sedang, berada di antara rambut panjang perempuan dan potongan pendek laki-laki. Aturan pergerakan mereka juga berbeda. Saat perempuan menghadapi batasan tradisional dalam aktivitas harian, Sanit memiliki kebebasan bergerak di siang hari. Dengan pembatasan yang berlaku hanya pada malam hari, mereka sering bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau di sektor jasa lainnya. Hubungan dengan Sanit pun tidak dianggap sebagai homoseksualitas oleh masyarakat setempat, karena Sanit dipandang sebagai gender terpisah berdasarkan peran pasif yang mereka miliki. Sebelum kita beralih ke minuman yang dengan bangga disebut sebagai minuman nasional Oman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar bertuliskan saya sudah subscribe. Dan saya akan mengucapkan terima kasih secara langsung di video berikutnya. Saat membahas minuman di Oman, Mountain Dew telah mencapai sesuatu yang bahkan Coca-Cola sulit capai di banyak negara.
Minuman ini menjadi minuman nasional tidak resmi dan sering dijuluki sebagai alkoholnya Oman. Soda berwarna hijau terang ini menguasai pasar minuman dengan sangat dominan, hingga hampir tidak menyisakan ruang bagi pesaing. Ketika Coca-Cola mencoba membangun kehadiran di Oman, popularitasnya segera tertutupi oleh kecintaan masyarakat Oman terhadap Mountain Dew. Saat ini, menemukan sebotol Coca-Cola membutuhkan usaha ekstra. Sementara Mountain Dew tersedia di setiap toko kecil, restoran, dan bahkan di tangan orang yang berjalan di jalan. Apa yang mendorong ketertarikan luar biasa ini? Sebagian warga percaya rasa sitrus yang kuat sangat cocok dengan selera lokal. Yang lain menganggapnya sebagai kebiasaan budaya yang terus diperkuat oleh lingkungan sosial. Tim Mountain Dew atau tim Coca-Cola? Atau Anda punya pilihan lain? Tulis di bawah dan mari kita lihat siapa yang paling unggul. Di Oman, kopi bukan sekadar minuman. Ia merupakan sebuah upacara penting yang melambangkan hubungan dan ekspresi budaya. Kopi ini dikenal sebagai kahwa dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi keramahan Oman. Saat Anda mengunjungi rumah teman atau bertemu orang lokal untuk pertama kali, Anda hampir pasti akan disambut dengan kahwa hangat dan kurma manis yang segar. Kopi Oman memiliki perbedaan mencolok dibandingkan kopi dari negara lain karena campuran rempah khasnya, kapulaga, saffron, dan terkadang air mawar menciptakan rasa yang ringan, harum, dan menyenangkan bagi siapapun yang mencobanya. Kopi disajikan dalam cangkir kecil, dan tuan rumah akan terus menawarkan isi ulang sebagai cara halus untuk memastikan setiap tamu merasa diterima dan dihargai. Upacara ini membuka ruang untuk percakapan, membangun hubungan, dan pertukaran budaya yang menjadi dasar interaksi sosial di Oman. Apakah ritual kopi ini membuat Anda tertarik? Dari negara mana Anda menonton? Bagikan bagaimana budaya kopi di tempat Anda berbeda dengan Oman. Kami sangat penasaran. Jika aroma mampu menceritakan sejarah, Kemenyan Oman akan mengisahkan ratusan tahun perdagangan, tradisi, dan makna budaya yang tak lekang oleh waktu. Dikenal sebagai mutiara gurun, Kemenyan adalah resin harum yang diambil dari pohon boswellia yang tumbuh subur di wilayah selatan Oman. Terutama di daerah Dhofar, Oman menjadi salah satu pemimpin dunia dalam produksi kemenyan, menyumbang sekitar 17% dari pasokan global. Pada masa lalu, kemenyan memiliki nilai yang bahkan lebih tinggi daripada emas dalam jalur perdagangan kuno. Daya tariknya bukan hanya pada aromanya yang sakral, tetapi juga pada khasiat medis yang telah dicatat, mulai dari meredakan stres hingga membantu penyembuhan luka. Saat ini, kemenyan Oman tetap menjadi bahan penting dalam parfum mewah dan minyak esensial kelas atas. Anda dapat membelinya secara lepas di pasar tradisional, di mana aroma asapnya memenuhi udara dan membawa pengunjung kembali ke era perdagangan kuno. Wilayah yang dikenal sebagai Tanah Kemenyan, yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, menjadi bukti nyata peran besar resin ini dalam membentuk ekonomi dan identitas budaya Oman. Karena kita sedang membahas kekayaan aroma, bersiaplah mengenal salah satu parfum paling mahal dan eksklusif di dunia. Amouage diciptakan pada tahun 80-an oleh anggota keluarga kerajaan Oman atas permintaan langsung Sultan Qaboos. Merek ini lahir untuk melestarikan tradisi pembuatan parfum lokal, sekaligus menciptakan hadiah istimewa bagi para pemimpin dunia yang berkunjung ke Oman. Keluarga kerajaan menginginkan sesuatu yang benar-benar mencerminkan mahakarya, yang merepresentasikan esensi asli Oman. Botol Amouage menampilkan unsur budaya lokal, seperti belati kanjar dan kubah Masjid Agung Sultan Qaboos. Seiring waktu, merek ini dikenal luas sebagai simbol kemewahan dan keanggunan internasional. Dengan komposisi aroma yang sangat khas, jika Anda ingin merasakan kemewahan ini, bersiaplah secara finansial. Sebotol parfum berukuran 100 ml, dibanderol sekitar 300 rial Oman, setara dengan kurang lebih 780 dolar Amerika. Ini adalah bentuk kemewahan yang benar-benar pantas bagi raja dan ratu. Secara harfiah, melanjutkan pembahasan tentang kemewahan, kita perlu menyoroti budaya unta yang luar biasa di Oman. Yang dimaksud bukanlah unta untuk konsumsi, melainkan atlet elit gurun yang harganya bisa menyaingi mobil sport mewah. Sejak dahulu,
Unta memegang peran penting bagi masyarakat gurun sebagai alat transportasi, pengangkut barang, sumber makanan, dan bahkan bahan pengobatan tradisional. Dalam budaya Baduy, bahkan urin unta dikenal memiliki kegunaan medis. Kini, unta juga menjadi simbol prestis dan kemewahan. Balap unta telah berkembang menjadi industri bernilai jutaan dolar dengan hadiah dan taruhan yang sangat besar. Seekor unta balap juara dapat bernilai hampir 3 juta dolar. Setara dengan harga sebuah Ferrari, para unta elit ini mendapatkan perawatan yang mungkin membuat atlet manusia iri. Pola makan mereka mencakup madu, kurma, susu segar, telur, serta suplemen khusus yang dirancang untuk memaksimalkan performa. Pelatih profesional melatih mereka dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Dipadukan dengan pendekatan ilmu olahraga modern, di sisi lain, unta biasa memiliki nasib yang sangat berbeda. Unta jenis ini sering terlihat di pinggiran Muscat, berjalan bebas di alam terbuka. Tidak jarang mereka menyebabkan kecelakaan lalu lintas saat menyeberang jalan raya. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan, dan sebagian memang berakhir sebagai hidangan panggang. Perbedaan mencolok antara unta balap bernilai jutaan dolar dan unta liar di jalanan menggambarkan kontras unik Oman modern, di mana tradisi kuno dan kemewahan masa kini hidup berdampingan secara tak terduga. Jika ada satu hidangan yang melambangkan keramahan dan perayaan di Oman, maka itu adalah shua. Namun bersiaplah, karena hidangan istimewa ini tidak dibuat dengan cepat. Daging, biasanya domba atau kambing, direndam dalam campuran bumbu rahasia yang berbeda di setiap keluarga dan daerah. Lalu dibungkus daun pisang dan dimasak perlahan di dalam oven bawah tanah hingga 2 hari penuh. Hasilnya adalah daging yang begitu empuk hingga hancur hanya dengan sentuhan ringan. Menikmati shua hampir menjadi pengalaman wajib bagi siapapun yang ingin memahami budaya Oman. Sebagai penyeimbang rasa gurih, masyarakat Oman menyajikan ma'amul, kue mentega khas berisi kurma tumbuk dan rempah harum seperti kayu manis dan pala. Kue ini dicetak dengan bentuk dekoratif dan disajikan pada berbagai acara, mulai dari hari raya keagamaan hingga kunjungan keluarga penting. Rasanya yang lembut dan tampilannya yang indah selalu mencuri perhatian. Namun jika Anda mengira kuliner Oman hanya sebatas kurma dan rempah tradisional, anggapan itu keliru. Sebagian masyarakat Oman masih mempertahankan praktik mengonsumsi daging hyena, sesuatu yang mungkin mengejutkan bagi pendatang. Tradisi ini berakar dari kehidupan Baduy kuno, ketika setiap sumber protein dimanfaatkan demi bertahan hidup di lingkungan gurun yang keras. Oman merupakan rumah bagi salah satu monarki paling luar biasa dalam sejarah dunia. Dinasti Al Said telah memerintah Oman tanpa henti sejak tahun 1744, menjadikannya keluarga kerajaan dengan masa kekuasaan terpanjang di seluruh semenanjung Arab. Garis kepemimpinan yang berkelanjutan selama hampir 3 abad ini merupakan pencapaian stabilitas yang sangat jarang ditemukan di negara manapun. Pemimpin paling terkenal dari dinasti ini, Sultan Qaboos bin Said Al Said, memerintah selama lebih dari 5 dekade hingga wafat pada tahun 2020. Di bawah kepemimpinannya, Oman mengalami transformasi besar, berubah dari negara tertutup dan tertinggal menjadi bangsa modern dengan infrastruktur kelas dunia dan ekonomi yang semakin beragam. Sultan Qaboos menerapkan kebijakan yang menyeimbangkan penghormatan terhadap nilai tradisional dengan kebutuhan modernisasi. Ia berinvestasi besar dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur, sambil tetap menjaga identitas budaya Oman dan hubungan internasional yang damai. Pendekatan pemerintahannya menekankan perubahan bertahap dan berkelanjutan, bukan perubahan drastis. Sultan saat ini, Haitham bin Tariq, melanjutkan warisan kepemimpinan yang seimbang tersebut, menjaga reputasi Oman sebagai negara yang stabil dan terus berkembang. Panjangnya kekuasaan dinasti ini mencerminkan bukan hanya kesinambungan politik, tetapi juga rasa hormat mendalam masyarakat Oman terhadap sistem kepemimpinan tradisional yang mampu melayani kepentingan mereka. Stabilitas pemerintahan ini memungkinkan Oman terhindar dari gejolak politik yang melanda banyak negara Timur Tengah lainnya, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perencanaan jangka panjang dan pembangunan yang berkelanjutan. Saat banyak negara menghadapi naik turunnya tingkat kejahatan dan masalah keamanan, Oman tetap mempertahankan reputasinya sebagai salah satu tempat paling aman di dunia. Apa rahasia di balik pencapaian ini?
Jawabannya dimulai dari penerapan hukum syariah yang memberlakukan konsekuensi tegas dan cepat terhadap tindakan kriminal. Mulai dari pencurian hingga pelanggaran berat lainnya, hukuman dijalankan secara langsung dan berat, sehingga menjadi pencegah kuat sebelum kejahatan sempat terjadi. Namun penegakan hukum bukan satu-satunya faktor. Budaya Oman sendiri sangat menjunjung tinggi rasa hormat, kebaikan, dan keharmonisan sosial. Nilai ini membentuk lingkungan di mana setiap orang merasa bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan sesama. Warga saling memperhatikan dan membangun jaringan perlindungan sosial yang kuat. Rasa aman ini terasa dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan dapat berjalan sendirian di malam hari. Anak-anak bermain bebas di lingkungan tempat tinggal. Dan wisatawan menjelajahi daerah terpencil tanpa rasa takut. Perpaduan antara hukum yang efektif dan nilai budaya yang kuat menciptakan kondisi di mana kejahatan bukanlah pilihan hidup yang masuk akal. Dalam hal penjualan dan konsumsi alkohol di Oman, pemerintah menetapkan aturan yang sangat ketat dan harus dipatuhi sepenuhnya. Pelanggaran terhadap aturan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma Islam, yang dapat memicu respons cepat berupa denda besar hingga hukuman penjara. Alkohol umumnya hanya disajikan di hotel bintang 5 dan restoran kelas atas yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Tempat-tempat ini wajib mengikuti pedoman ketat mengenai waktu, lokasi, dan siapa yang boleh dilayani. Proses perizinannya rumit dan mahal, sehingga jumlah tempat yang dapat menjual alkohol secara legal sangat terbatas. Untuk konsumsi pribadi, penduduk harus memiliki izin khusus yang memerlukan proses administrasi panjang dan pemeriksaan latar belakang. Sistem izin ini mencatat pola pembelian dan konsumsi untuk memastikan batas hukum tidak dilanggar. Prosedur ini membuat kebiasaan minum santai jauh lebih sulit dibandingkan di banyak negara lain. Pengunjung diperbolehkan membeli alkohol di toko bebas bea saat memasuki negara. Namun pembelian tersebut harus dilaporkan dan hanya boleh dikonsumsi di tempat yang sesuai. Mabuk di tempat umum dikenai hukuman berat, dan mengemudi dalam keadaan mabuk berujung pada pemenjaraan serta deportasi bagi warga asing. Di tengah dunia yang sering dipenuhi berita terorisme, Oman tampil sebagai contoh langka dari keamanan dan stabilitas selama puluhan tahun. Negara ini menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap terorisme, menciptakan lingkungan yang aman bagi warga maupun pengunjung melalui langkah-langkah keamanan yang bersifat pencegahan. Bagaimana Oman mencapai catatan keamanan ini? Pemerintah mengambil tindakan proaktif secara menyeluruh untuk memantau dan mencegah potensi ancaman sebelum berkembang. Layanan intelijen bekerja sama dengan mitra internasional, sambil tetap menjaga pengawasan ketat terhadap aktivitas domestik yang berisiko. Selain itu, komitmen Oman terhadap sikap netral dalam konflik regional dan global memberinya reputasi sebagai jembatan diplomasi antara pihak-pihak yang bertentangan. Pendekatan ini mengurangi risiko menjadi sasaran, sekaligus membangun hubungan baik dengan berbagai negara dari berbagai spektrum politik saat berjalan di kota-kota dan desa-desa Oman. Anda akan langsung merasakan suasana tenang dan ramah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada penjaga bersenjata di setiap sudut. Tidak ada ketegangan yang terasa, hanya rasa damai dan aman yang kini semakin jarang ditemukan di dunia modern. Keberhasilan keamanan ini berasal dari gabungan pemerintahan yang efektif, nilai budaya yang menekankan keharmonisan, serta hubungan internasional strategis yang menjaga Oman dari konflik yang dapat memicu kerentanan keamanan. Oman memiliki 4 situs warisan dunia UNESCO, dan masing-masing merupakan mahakarya sejarah, budaya, dan pencapaian manusia. Situs-situs ini menjadi harta berharga yang menceritakan perjalanan panjang masa lalu Oman. Mulai dari pemukiman kuno hingga sistem rekayasa cerdas yang menopang kehidupan di lingkungan gurun yang keras. Benteng Bahla berdiri sebagai contoh kuat arsitektur Islam. Dibangun dengan dinding bata tanah liat dan fondasi batu. Berasal dari abad ke-13. Benteng besar ini menunjukkan strategi pertahanan dan teknik bangunan maju yang dikuasai oleh pembangun Oman pada masa itu. Situs arkeologi Bad al-Qutum dan Al-Ain menyimpan sisa-sisa pemukiman zaman perunggu dan menara pemakaman yang memberikan gambaran menarik tentang kehidupan ribuan tahun lalu. Tempat-tempat ini memperlihatkan bagaimana masyarakat kuno beradaptasi dengan kondisi gurun dan membangun struktur sosial yang kompleks. Sistem irigasi Aflaj
yang dikembangkan sejak sekitar tahun 500 Masehi, menjadi bukti kecerdikan Oman dalam mengelola air di wilayah yang sangat kering. Saluran bawah tanah dan kanal permukaan ini masih berfungsi hingga kini, menyediakan air bagi pertanian dan kebutuhan sehari-hari banyak komunitas. Tanah Kemenyan menampilkan jalur perdagangan kuno yang membuat Oman terkenal di dunia berkat resin aromatiknya, yang diminati oleh peradaban dari Roma hingga Tiongkok. Situs ini mencakup pelabuhan, jalur kafilah, dan area produksi yang menjadi tulang punggung ekonomi Oman di masa lalu. Namun demikian, Suaka Oryx Arab pernah dicabut dari status UNESCO setelah 10% wilayah lindungnya dialokasikan untuk eksplorasi minyak, mencerminkan ketegangan berkelanjutan antara pelestarian alam dan pembangunan ekonomi. Oman menerapkan aturan tidak tertulis namun sangat dipatuhi, yaitu penggunaan klakson tanpa alasan penting sangat tidak dianjurkan. Masyarakat Oman percaya bahwa ketenangan menumbuhkan kesabaran dan membentuk karakter, sehingga kebisingan lalu lintas dianggap sebagai gangguan terhadap keharmonisan sosial. Klakson hanya digunakan dalam situasi darurat nyata, seperti mencegah kecelakaan atau memperingatkan bahaya langsung. Berbeda dengan banyak negara lain, di mana klakson sering dipakai untuk meluapkan emosi atau ketidaksabaran. Pengemudi di Oman berkendara dengan ketenangan dan saling menghormati. Kebiasaan ini tidak hanya mengurangi polusi suara secara signifikan, tetapi juga memperkuat suasana damai dan santai yang langsung dirasakan para pengunjung. Bagi wisatawan yang terbiasa dengan lalu lintas kota yang kacau, pengalaman ini terasa sangat menyegarkan. Pengalaman tersebut seringkali terasa begitu tidak biasa hingga banyak pengunjung bercanda, apakah klakson benar-benar dilarang oleh hukum, meskipun tidak secara resmi ilegal. Tekanan sosial untuk menjaga ketenangan jalanan begitu kuat, sehingga aturan ini berjalan layaknya peraturan resmi. Perekonomian Oman pada dasarnya digerakkan oleh emas hitam, yaitu cadangan minyak bumi yang mengubah negara gurun miskin menjadi negara modern yang makmur. Oman memiliki cadangan minyak yang besar, menjadikannya salah satu pengekspor utama di kawasan dan pemain penting dalam pasar energi global. Kekayaan alam ini berperan besar dalam produk domestik bruto Oman, membiayai pembangunan infrastruktur skala nasional, sistem pendidikan gratis, serta layanan kesehatan untuk seluruh warga. Yang lebih mengesankan, pendapatan dari minyak juga digunakan untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat, termasuk gaya hidup bebas pajak yang telah dibahas sebelumnya. Namun Oman tidak bergantung sepenuhnya pada minyak. Pemerintah secara aktif mendorong diversifikasi ekonomi melalui investasi strategis di sektor pariwisata, manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi, demi memastikan keberlanjutan ekonomi di masa depan setelah era minyak berakhir. Inisiatif Visi 2040 menjadi rencana ambisius untuk mengurangi ketergantungan pada minyak sambil tetap menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Strategi menyeluruh ini mencakup pengembangan industri baru, peningkatan sistem pendidikan, serta penciptaan peluang bagi sektor swasta. Meskipun upaya diversifikasi terus berjalan, minyak tetap menjadi fondasi utama kemakmuran Oman, menopang standar hidup tinggi bagi warga dan memperkuat posisi ekonomi negara di tingkat internasional. Tantangan terbesarnya adalah mengelola transisi ini tanpa mengurangi manfaat sosial yang selama ini dihasilkan oleh kekayaan minyak. Oman adalah negara dengan kecintaan mendalam terhadap dunia kuda, dan dikenal secara global sebagai penghasil beberapa kuda terbaik di dunia. Hewan megah ini dihargai karena kecepatan, daya tahan, dan keindahannya, dengan garis keturunan yang penuh legenda dan dijaga dengan sangat hati-hati dari generasi ke generasi. Menurut cerita rakyat Oman yang terkenal, ras kuda legendaris negara ini berasal dari seekor kuda jantan bernama Zat al-Rahab, hadiah dari Raja Sulaiman kepada salah satu suku Oman kuno. Kuda ini digambarkan memiliki keindahan dan kekuatan luar biasa. Dan kuda Oman saat ini dipercaya sebagai keturunan langsung dari leluhur legendaris tersebut. Pembiakan kuda di Oman bukan sekadar aktivitas beternak, melainkan seni yang diwariskan dalam keluarga selama ratusan tahun. Para peternak memperhatikan setiap detail perawatan, mulai dari pola makan dan latihan, hingga pengelolaan garis keturunan dan metode pelatihan. Kuda-kuda istimewa ini sering berpartisipasi dalam kompetisi berkuda internasional,
di mana mereka dikenal karena kualitas dan ciri khasnya. Keberhasilan di ajang global semakin mengukuhkan reputasi Oman sebagai negara unggulan dalam dunia pembiakan kuda. Bagi masyarakat Oman, kuda melambangkan kebanggaan, warisan, dan ketangguhan. Mereka menjadi penghubung hidup dengan jiwa bangsa dan identitas budaya, sekaligus mencerminkan tradisi nomaden yang membentuk peradaban Oman. Pendidikan menjadi pilar utama dalam transformasi besar Oman, dan data menunjukkan kemajuan nasional yang mengesankan. Pada tahun 2003, tingkat melek huruf Oman berada di angka 81,36%. Namun negara ini tidak puas dengan pencapaian tersebut. Melalui investasi besar pemerintah di bidang pendidikan, tingkat melek huruf meningkat menjadi 93,4% pada tahun 2015. Dan terus bertambah hingga kini. Fokus pemerintah terhadap pendidikan tidak hanya soal angka. Tujuannya adalah menciptakan peluang nyata agar setiap warga dapat berpartisipasi dalam ekonomi modern. Dari pendidikan dasar yang sepenuhnya gratis hingga pendidikan tinggi yang sangat disubsidi, Oman memastikan bahwa keterbatasan finansial tidak menghalangi siapapun untuk belajar. Sekolah dan universitas di seluruh negeri dilengkapi dengan fasilitas modern, teknologi mutakhir, dan tenaga pengajar berkualitas tinggi. Perhatian khusus diberikan pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Dengan tingkat partisipasi perempuan di pendidikan tinggi kini melampaui laki-laki di banyak bidang. Komitmen pendidikan Oman juga mencakup masyarakat dewasa. Program pemberantasan buta huruf bagi orang dewasa terus dikembangkan, agar generasi yang lebih tua tetap dapat berperan dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Pusat komunitas menyediakan kelas malam, pelatihan kejuruan, dan pendidikan berkelanjutan. Hasil dari investasi ini adalah masyarakat yang berpengetahuan luas dan mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan nasional. Generasi muda Oman kini bersaing di ajang akademik internasional dan melanjutkan studi ke universitas bergengsi dunia sebelum kembali membangun masa depan negaranya. Pakaian tradisional Oman mencerminkan kekayaan ekspresi budaya yang menghormati warisan sambil menampilkan keberagaman wilayah di seluruh negeri. Tradisi berpakaian ini menunjukkan keterkaitan erat dengan iklim, struktur sosial, dan nilai keagamaan, sekaligus tetap fungsional untuk kehidupan di gurun. Busana tradisional perempuan berpusat pada sirwal, celana longgar yang dikenakan di bawah gaun panjang seperti tobe atau abaya. Abaya umumnya berwarna hitam dan berbentuk longgar untuk menutupi tubuh. Dipadukan dengan hijab sebagai penutup kepala, atau di beberapa daerah dengan niqab yang menutupi wajah dan menyisakan bagian mata. Perbedaan regional memengaruhi gaya berpakaian perempuan. Beberapa wilayah menyukai kain berwarna cerah dan bordir rumit. Sementara daerah lain mempertahankan gaya yang lebih sederhana dan tertutup. Pilihan pakaian biasanya didasarkan pada preferensi pribadi, tradisi keluarga, dan situasi sosial, bukan semata aturan agama. Pria Oman biasanya mengenakan disdasha, tunik panjang yang umumnya berwarna putih. Meski warna lain digunakan pada acara khusus, pakaian ini melindungi tubuh dari panas dan pasir sekaligus memungkinkan sirkulasi udara. Disdasha dilengkapi dengan kumma, topi bersulam khas, atau musar berupa sorban untuk acara yang lebih resmi. Memasuki suk di Oman terasa seperti melangkah ke dalam peti harta karun, hidup dari budaya dan perdagangan Arab. Pasar tradisional ini membentang hingga beberapa kilometer, dipenuhi aktivitas, warna, dan beragam barang yang mencerminkan ratusan tahun tradisi dagang. Suk Mutrah di Musat menjadi yang paling terkenal, menghadirkan pengalaman indera lengkap di mana aroma kemenyan bercampur dengan kain berwarna cerah, perhiasan rumit, dan rempah eksotis dari berbagai wilayah. Lorong-lorong sempit yang tertutup menciptakan suasana belanja yang nyaris tak berubah selama berabad-abad. Namun budaya pasar Oman tidak berhenti di Mutrah. Suk Nizwa, yang terletak di bekas ibu kota Oman, terkenal dengan pasar ternaknya yang ramai. Setiap hari Jumat, para peternak berkumpul untuk memperdagangkan kambing, sapi, dan unta, menghadirkan pemandangan yang membawa pengunjung kembali ke masa lalu. Sementara itu, Souk Al-Husn di Salalah menjadi tujuan utama untuk mendapatkan kemenyan asli Oman. Komoditas berharga yang telah diperdagangkan di lokasi ini selama berabad-abad.
Kualitas dan ragam yang tersedia di sini sulit ditandingi di tempat lain. Souk bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan pusat budaya di mana warisan Oman hidup melalui interaksi sehari-hari antara pedagang dan pembeli. Mulai dari tawar-menawar perhiasan perak, buatan tangan hingga mencicipi manisan tradisional. Setiap kunjungan menghubungkan Anda langsung dengan tradisi dagang yang membentuk peradaban. Proses tawar-menawar sendiri dianggap sebagai seni yang membutuhkan kesabaran, rasa hormat, dan pemahaman budaya. Kesepakatan yang berhasil seringkali berkembang menjadi hubungan yang melampaui transaksi awal. Kini kita sampai pada aspek yang benar-benar menghidupkan jiwa Oman, yaitu tradisi lokal dan perayaan budaya yang mencerminkan ruh bangsa yang luar biasa ini. Masyarakat Oman merayakan akar sejarah mereka melalui perpaduan unik antara festival, ritual, dan adat istiadat yang menunjukkan hubungan kuat antara masa lalu dan masa kini. Dua perayaan mendominasi kalender tahunan sebagai momen yang paling dinantikan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri menandai berakhirnya bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dan seluruh negeri dipenuhi doa, sedekah, serta jamuan keluarga yang meriah. Ini adalah waktu kebersamaan yang mendalam, di mana meja makan penuh hidangan dan pertemuan keluarga mempererat ikatan sosial. Idul Adha, yang dikenal sebagai Hari Raya Kurban, memperingati kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Pada hari suci ini, keluarga biasanya menyembelih kambing atau domba dan membagikan dagingnya kepada keluarga, tetangga, dan terutama mereka yang membutuhkan. Ritual ini melambangkan keimanan dan kemurahan hati. Dengan semangat berbagi menjadi pusat kehidupan sosial, pernikahan di Oman juga layak mendapat perhatian khusus karena merupakan perayaan besar yang dapat berlangsung selama beberapa hari. Setiap unsur menjadi bagian dari pesta, mulai dari tarian tradisional, musik yang meriah, hingga hidangan khas yang menyatukan seluruh komunitas. Pernikahan ini menjadi ledakan warna, rasa, dan kegembiraan yang menegaskan pentingnya keluarga dan kebersamaan dalam budaya Oman. Tradisi pernikahan berbeda di setiap wilayah, namun umumnya mencakup upacara henna yang rumit bagi perempuan, pertunjukan musik tradisional, serta persiapan jamuan yang melibatkan keluarga besar dan tetangga. Perayaan ini memperkuat hubungan sosial dan mewariskan nilai budaya kepada generasi muda. Berjalan di jalanan Oman terasa seperti menyusuri galeri seni terbuka. Dan tidak ada yang lebih menarik perhatian selain pintu-pintu luar biasa yang menghiasi bangunan. Ini bukan sekadar pintu biasa. Pintu Oman merupakan perpaduan indah antara ukiran rumit, warna cerah, dan motif dekoratif yang mengubah rumah sederhana menjadi karya seni. Mengapa masyarakat Oman begitu peduli pada desain pintu mereka? Jawabannya jauh melampaui keindahan visual. Pintu mencerminkan kepribadian, status, dan nilai budaya setiap keluarga. Desainnya sering menampilkan pola geometris yang kompleks, motif bunga halus, atau ukiran simbolis yang memadukan keterampilan tradisional dengan ekspresi pribadi. Beberapa pintu telah berusia ratusan tahun, namun tetap kokoh dan memukau secara visual. Menjadi bukti keahlian luar biasa para pengrajin Oman yang menggunakan teknik turun-temurun, pemilihan kayu, metode ukiran, dan proses penyelesaian semuanya membutuhkan pengetahuan khusus. Saat berjalan di lingkungan Muscat, Nizwa, atau kota bersejarah lainnya, rasa kagum dan penasaran sulit dihindari. Setiap pintu seolah menjaga rahasia, menjadi gerbang menuju kisah yang menunggu untuk ditemukan. Ragamnya begitu luas, hingga hampir tidak ada dua pintu yang benar-benar sama. Wisatawan seringkali sibuk memotret karya-karya menawan ini, berusaha menangkap detail halus dan warna hidup yang membuat setiap pintu unik. Banyak pengunjung mengaku bahwa memotret pintu menjadi pengalaman tak terduga yang paling berkesan selama berada di Oman. Khanjar bukan sekadar belati tradisional, melainkan simbol kuat kebanggaan, warisan, dan identitas yang melekat dalam budaya Oman. Senjata melengkung khas ini dirancang dengan detail tinggi dan sering dibuat dari perak berharga, dengan gagang yang mencerminkan keahlian seni logam tingkat tinggi. Pada masa lalu, Khanjar digunakan sebagai alat pertahanan diri saat konflik suku dan perjalanan di gurun. Seiring waktu, fungsinya berubah menjadi aksesoris seremonial yang dikenakan pada acara penting seperti pernikahan, perayaan nasional,
dan upacara budaya. Kehadirannya pada lambang negara dan mata uang Oman menegaskan peran pentingnya dalam identitas nasional. Proses pembuatan khanjar menuntut keterampilan yang luar biasa. Setiap khanjar dibuat dengan tangan oleh pengrajin berpengalaman. Dengan desain yang mencerminkan wilayah atau keluarga tertentu, prosesnya melibatkan teknik logam tradisional, ukiran halus, dan hiasan dekoratif yang dapat memakan waktu berbulan-bulan. Wisatawan yang berkunjung ke Oman sering membeli khanjar sebagai cendera mata bermakna, sambil mengagumi keahlian dan tradisi budaya di balik pembuatannya. Namun khanjar asli bernilai tinggi, dengan harga yang mencerminkan kualitas bahan dan tingkat pengerjaan. Memiliki khanjar bukan hanya soal memiliki benda indah, tetapi juga membawa sepotong jiwa budaya Oman dan terhubung dengan tradisi berabad-abad yang masih membentuk identitas Oman modern. Tradisi pembuatan kapal di Oman menjadi bukti kuat sejarah maritimnya yang kaya dan telah berlangsung selama berabad-abad. Selama generasi, para pengrajin Oman membangun dhow, kapal kayu tradisional yang dahulu mengarungi Samudra Hindia dan menghubungkan Arabia dengan Afrika Timur, India, serta pasar Asia yang jauh. Kapal-kapal ini sangat penting bagi perdagangan, perikanan, dan eksplorasi laut yang menjadikan Oman sebagai kekuatan maritim besar. Konstruksinya mencerminkan keterampilan luar biasa yang memadukan fungsi praktis dengan keindahan seni. Hingga kini, para pembuat kapal Oman terus menyempurnakan keahlian leluhur mereka, menciptakan kapal yang menggabungkan metode tradisional dengan standar keselamatan modern. Kota pelabuhan seperti Sur dan Muscat tetap terkenal dengan galangan dhow, tempat para ahli memahat dan merakit kapal sepenuhnya dengan tangan. Proses pembuatannya sangat memakan tenaga dan waktu, seringkali berlangsung selama berbulan-bulan. Namun hasil akhirnya adalah karya seni fungsional yang mencerminkan hubungan abadi Oman dengan laut. Setiap dhow memiliki ciri khas tersendiri yang menunjukkan gaya pribadi pembuatnya dan tradisi daerah. Dhow bukan hanya peninggalan sejarah untuk museum. Banyak yang masih digunakan untuk keperluan praktis. Sementara lainnya disesuaikan untuk pariwisata, memberi pengunjung kesempatan merasakan langsung warisan maritim Oman melalui pelayaran dan tur budaya. Populasi Muscat yang berjumlah sekitar 1,6 juta jiwa mencakup kurang lebih 30% dari total penduduk Oman, menjadikannya pusat ekonomi dan perdagangan nasional. Di kota kosmopolitan ini, Anda akan menemukan komunitas internasional yang sangat beragam dan berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara. Komunitas Pakistan berjumlah sekitar 250.000 orang yang datang untuk bekerja dan berbisnis, menjalani kehidupan damai sambil mempertahankan tradisi budaya mereka. Sebagian besar bekerja di sektor penting seperti konstruksi, perdagangan, dan transportasi, menjadi tulang punggung banyak industri. Pakistan dan Oman memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik, menciptakan lingkungan yang mendukung warga dan pelaku usaha Pakistan. Hubungan positif ini mendorong pertukaran budaya dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Populasi India bahkan lebih besar, dengan sekitar 700.000 penduduk yang terlibat di hampir semua sektor ekonomi Oman, dari layanan kesehatan dan pendidikan hingga teknologi dan keuangan. Peran warga India sangat penting bagi perkembangan negara. Rial Oman adalah mata uang nasional dan termasuk mata uang terkuat ketiga di dunia. 1 rial Oman bernilai sekitar 2,60 dolar Amerika, mencerminkan stabilitas ekonomi dan pengelolaan keuangan yang kuat. Sektor pariwisata juga berkembang pesat seiring investasi besar pemerintah dalam atraksi dan infrastruktur wisata. Pendapatan tahunan rata-rata mencapai sekitar 25.000 dolar, mendukung standar hidup yang tinggi bagi para penduduk. Masjid paling megah di Muscat adalah Masjid Agung Sultan Qaboos, yang juga menjadi masjid terbesar dan terindah di seluruh Oman. Karya arsitektur luar biasa ini menyimpan 2 rekor dunia yang benar-benar menakjubkan, yaitu karpet tenun tangan terbesar kedua di dunia dan lampu gantung kristal raksasa yang menerangi ruang salat utama. Karpet tersebut menutupi area sekitar 60.000 kaki persegi dan merupakan hasil kerja bertahun-tahun para pengrajin terampil yang menenun pola rumit dengan teknik tradisional. Karya tekstil raksasa ini melibatkan ratusan pekerja dan dianggap sebagai salah satu contoh terbaik seni dekoratif Islam di dunia. Interior masjid tampil sangat memukau dengan penggunaan marmer,
pola geometris yang detail, dan kaligrafi indah yang menunjukkan puncak pencapaian arsitektur Islam. Setiap sudutnya bercerita melalui elemen hiasan, menciptakan suasana spiritual yang menyentuh siapapun yang berkunjung. Tanpa memandang latar belakang agama, di sepanjang garis pantai bersejarah Muscat, berdiri Benteng Almirani. Sebuah benteng yang dibangun oleh penjajah Portugis pada abad ke-16 dan hingga kini masih mendominasi pelabuhan. Benteng ini menunjukkan teknik arsitektur militer yang digunakan untuk mengendalikan jalur perdagangan laut pada masa kolonial. Bagi pencinta petualangan, Muscat menawarkan pengalaman paramotor yang menyajikan pemandangan udara kota dan garis pantai yang spektakuler. Biayanya sekitar 20 rial Oman atau kurang lebih 52 dolar Amerika. Peserta dapat menikmati panorama menakjubkan, termasuk benteng Portugis dan garis pantai yang dramatis. Penerbangan ini biasanya berlangsung di sekitar pantai Shati Al-Kurum, yang ideal untuk fotografi udara. Sekitar 130 km dari Muscat, terdapat sebuah lubang alam besar yang dipenuhi air jernih. Tempat orang datang untuk berenang di tengah formasi batu kapur yang menakjubkan. Keajaiban geologi ini menjadi tempat pelarian, menyegarkan dari panas gurun, dan menunjukkan keragaman alam Oman yang tak terduga. Kini kita meninggalkan Muscat untuk menjelajahi Wadi Shab yang terletak sekitar 180 km dari ibu kota. Di sini Anda akan menemukan air terjun indah yang mengalir di antara ngarai dramatis. Pemandangan yang terasa mustahil bagi negara gurun. Kolam berwarna biru, kehijauan dan vegetasi hijau menciptakan suasana oasis yang sangat kontras dengan lingkungan kering di sekitarnya. Perjalanan menuju air terjun ini melibatkan pendakian melalui celah-celah sempit ngarai dan berenang melintasi kolam alami. Petualangan ini terbayar dengan pemandangan luar biasa yang termasuk paling menakjubkan di Semenanjung Arab. Airnya tetap sejuk sepanjang tahun karena dialiri mata air bawah tanah. Selanjutnya kita menuju Salalah, kota terbesar kedua di Oman, dan salah satu pemukiman tertua yang terus dihuni di dunia. Kota ini dianugerahi keindahan alam yang membedakannya dari kota-kota Timur Tengah pada umumnya. Jabal Samhan, titik tertinggi di wilayah Salalah, menawarkan pemandangan luas yang membentang hingga Laut Arab dan pegunungan pedalaman. Dari ketinggian ini terlihat jelas keragaman geografis yang menjadikan Oman unik di kawasan teluk. Di beberapa wilayah Oman, khususnya daerah Syarqiyah, perempuan masih mengenakan topeng wajah dari kulit yang diwariskan secara turun-temurun. Penutup wajah khas ini menjadi simbol kesinambungan budaya yang menghubungkan masyarakat modern dengan tradisi leluhur. Anda juga akan menyadari bahwa sebagian besar rumah di Oman dicat dengan warna putih atau coklat muda. Ini bukan sekadar pilihan estetika, melainkan aturan hukum yang melarang penggunaan warna gelap untuk bangunan hunian. Pelanggaran dapat berujung pada denda besar atau bahkan hukuman penjara, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keharmonisan visual kota. Sistem keuangan di Oman sebagian besar berjalan tanpa transaksi berbasis bunga. Menyimpan uang di bank tidak menghasilkan bunga, karena sebagian besar lembaga keuangan mengikuti prinsip perbankan Islam yang melarang riba. Hal ini membentuk lingkungan ekonomi unik yang memengaruhi cara masyarakat menabung dan berinvestasi. Oman sering disebut sebagai Norwegia Timur Tengah karena dibandingkan negara Arab lainnya, Oman memiliki keindahan alam luar biasa yang mengingatkan pada fjord Skandinavia. Perpaduan laut dan pegunungan menciptakan pemandangan yang hampir terasa tidak nyata untuk kawasan ini. Saat mengunjungi Khasab, pastikan mengikuti perjalanan laut dengan perahu yang biayanya sekitar 50 dolar untuk 1 hari penuh. Termasuk hidangan tradisional yang disiapkan di atas kapal. Wilayah ini terletak sekitar 500 km dari Muscat dan sangat dekat dengan Ras Al Khaimah di Uni Emirat Arab. Untuk mencapai Khasab dari Muscat, Anda dapat menyeberang dengan feri melintasi teluk atau bepergian melalui Dubai lalu melanjutkan perjalanan darat. Perjalanan menuju lokasi ini menjadi bagian dari pengalaman. Dengan pemandangan pesisir dan pegunungan yang menakjubkan, teluk-teluk sempit menyerupai fjord di sekitar Khasab, menciptakan perairan tenang yang ideal untuk wisata perahu. Dari sini, pengunjung dapat melihat teluk tersembunyi, tebing curam, dan pantai alami yang hanya dapat dijangkau lewat laut. Lumba-lumba sering berenang mengikuti perahu, menghadirkan momen magis bersama satwa laut. Muscat sendiri tetap dikenal sebagai kota yang sangat bersih. Dengan pemandangan Laut Arab
dari kawasan Corniche yang begitu memukau. Perpaduan infrastruktur modern dan arsitektur tradisional menciptakan tata kota yang fungsional sekaligus indah. Standar kebersihan kota-kota Oman mencerminkan nilai budaya yang telah dibahas sebelumnya, di mana menjaga ruang publik dianggap sebagai tanggung jawab bersama. Anda mungkin belum pernah melihat air terjun di negara Arab seperti yang ada di sini. Keindahan alam dan air jernih di wilayah ini menghadirkan pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Tempat luar biasa ini bernama Wadi Darbat dan terletak sekitar 40 km dari Salalah. Saat musim hujan muson yang dikenal sebagai Kharif tiba, Salalah berubah menjadi surga hijau yang menarik pengunjung dari seluruh kawasan Teluk. Hujan musiman menciptakan air terjun sementara dan tumbuhan lebat yang membuat lanskapnya menyerupai daerah tropis, jauh dari citra gurun Arab. Di Salalah, Anda masih dapat menemukan hidangan tradisional yang dimasak di atas batu panas dengan metode yang tidak berubah selama berabad-abad. Para juru masak setempat mempertahankan teknik kuno ini karena menghasilkan rasa dan tekstur yang tidak bisa ditiru oleh cara modern. Wilayah ini juga terkenal sebagai penghasil daging unta yang dianggap paling lezat di dunia. Iklim dan vegetasi khas Dhofar menciptakan kondisi ideal bagi peternakan unta dengan kualitas daging yang unggul. Jika berkunjung ke Salalah, mencicipi hidangan ini menjadi pengalaman budaya yang penting. Cara pengolahan daging unta melibatkan campuran rempah tradisional dan teknik memasak lambat yang diwariskan turun-temurun. Proses ini menghasilkan daging yang sangat empuk dengan cita rasa khas yang membuatnya begitu dihargai. Restoran lokal di Salalah banyak yang mengkhususkan diri pada metode tradisional ini, menawarkan pengalaman autentik yang menghubungkan pengunjung langsung dengan tradisi kuliner Badui. Oman merupakan destinasi luar biasa bagi para penggemar pengamatan burung, dengan habitat beragam yang mendukung spesies menetap maupun burung migran yang melintasi jalur kuno antara Eropa, Asia, dan Afrika. Lokasi utama pengamatan burung mencakup wilayah Salalah, yang terkenal dengan kehijauan dan hujan musiman yang menarik banyak spesies migran. Perubahan lingkungan selama musim kharif menciptakan lahan basah sementara yang menjadi rumah bagi burung air dan spesies lain yang jarang terlihat di gurun. Cagar alam Musandam dan Taman Riam di Muscat menawarkan kesempatan melihat berbagai jenis burung di area yang mudah diakses. Cocok bagi pengunjung dengan waktu terbatas, kawasan lindung ini menjaga habitat alami di tengah wilayah perkotaan. Wadi Bani Khalid dan pegunungan Jebel Akdar menjadi rumah bagi banyak burung menetap dan migran yang beradaptasi dengan lingkungan pegunungan gurun. Perbedaan ketinggian menciptakan iklim mikro yang mendukung berbagai spesies. Para pengamat burung dapat melihat spesies menarik seperti burung hantu hume, berbagai jenis sandgrouse, dan elang besar yang terbang di atas pegunungan dan lembah gurun. Setiap habitat mendukung komunitas burung yang unik sesuai kondisi lingkungannya. Komitmen Oman dalam melindungi alam melalui kawasan konservasi, ditambah lokasinya yang strategis di jalur migrasi utama, menjadikannya tujuan penting bagi pengamat burung dan fotografer alam. Stabilitas politik dan infrastruktur yang baik memudahkan akses ke lokasi terpencil dengan aman dan nyaman. Kita baru saja menjelajahi 30 fakta luar biasa tentang kehidupan nyata di Oman yang menunjukkan bahwa negara ini benar-benar berbeda dari yang lain. Dari pemerintah yang mendenda mobil kotor hingga unta balap bernilai jutaan dolar. Dari keberadaan gender ketiga yang diterima secara sosial, hingga kecintaan pada Mountain Dew yang mengalahkan Coca-Cola. Oman terus mematahkan berbagai anggapan tentang Timur Tengah. Hal yang membuat semua fakta ini begitu menarik adalah kemampuan Oman menyeimbangkan tradisi kuno dengan kebijakan modern. Di sini, perempuan dapat menjadi menteri pemerintahan, sementara ritual kemenyan tetap lestari. Hukum syariah menciptakan tingkat keamanan yang luar biasa. Kebebasan pribadi tetap terjaga, dan kekayaan minyak mendanai kehidupan bebas pajak sambil tetap memperhatikan pelestarian lingkungan. Fakta mana yang paling mengejutkan Anda tentang Oman? Tulis di kolom komentar fakta yang paling mengubah pandangan Anda tentang budaya Timur Tengah. Dan beritahu negara mana yang ingin Anda lihat berikutnya. Saya membaca setiap komentar dan menggunakannya untuk merencanakan video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda sangat berarti. Semoga hari Anda penuh keberuntungan.
Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.